Halo, selamat pagi guys. Selamat beraktivitas semuanya bagi teman-teman yang beraktivitas. Oke, ketemu lagi bersama saya Dot.R. Kali ini Dot.R akan memperkenalkan sebuah mesin hasil produksi saya sendiri. Jadi mesin ini tidak jauh beda dari referensi mungkin teman-teman yang membuat mesin seperti ini tuh tidak beda jauh, tetapi ini murni adalah desain saya sendiri. Jadi mungkin di pasaran sana tidak ada yang menyamai karena desain saya sendiri ini memang benar-benar berbeda. Jadi seperti ini bentuknya ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan apa sih, gimana sih sistem kerjanya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan konstruksian sebuah mesin ini ya. Mesin ini saya buat konstruksiannya sangat kokoh. Karena apa? Sebenarnya kalau kita hanya membuat mesin perajang singkong atau mesin keripik singkong itu konstruksinya tidak perlu setebal ini teman-teman. Karena apa? Besi yang saya pakai ini adalah besi di mana sebelumnya saya setelah membuat atau memproduksi mesin giling jagung ya, saya membuatnya 2 unit, sekarang masih tersisa 1 unit. Nah, ini adalah sisa-sisa besi dari mesin tersebut. Makanya hasil dari mesin ini adalah sangat besar sekali teman. Maksud saya sangat tebal dan sangat kokoh. Jadi mungkin ini dibanting, maksud saya jatuh mungkin tidak akan mempengaruhi penyok, kecuali pulinya teman-teman. Kalau pulinya jatuh ya mungkin sedikit belen ya, agak belen ya. Tapi kalau konstruksi dan bodi tutup semua plat ini saya menggunakan plat yang tebal, menggunakan plat kurang lebih 2 mili. Siku KS nya saya pakai 4,5 ya, ini standar KS ya, bukan yang SNI. Jadi konstruksi mesinnya sangatlah tebal dan kuat teman-teman. Kita cek saja ya bagaimana sih sebenarnya dalamannya mesin ini. Oke, kita ikuti selanjutnya. Nah, seperti inilah video jelasnya. Jadi di sini kita menggunakan dalaman pisaunya itu dari dari aluminium. Jadi pisaunya ini terdapat 2 buah pisau. Jadi untuk mengatur tebal tipisnya hasil irisan itu, jadi bisa diatur di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada sistem bautannya. Nah di sini ada bautnya. Jadi ini bisa dibuka, dimajuin dan dimundurin. Jadi kalau kita ingin minta lebih tebal, kita majuin lagi ke sini. Tapi kalau kita minta lebih tipis, kita mundurin lagi. Kemudian untuk spesifikasi mesinnya, nah ini seperti ya, maaf ya, karena saya sendirian yang membuat video, jadi agak sedikit bergoyang-goyang. Untuk konstruksi mesin, jadi saya menggunakan untuk mesinnya ini saya menggunakan mesin cuci ya teman-teman. Dimana putaran mesin ini adalah putarannya sekitar 1000 rpm. Kemudian saya menggunakan puli 3 in ya, dan puli perantara ke mesin ke perajangnya itu adalah 10 in. Jadi putaran itu jauh lebih lambat ya, dari 1000 rpm. Jadi kemudian dia akan berubah menjadi 600 rpm ya. Jadi lebih lambat. Sengaja untuk perajang keripik itu kita memang membuat putarannya lebih lambat lagi ya teman-teman. Untuk setelan ini, jadi kita bisa mengganti mesin lain. Jadi ini bisa dimajuin ataupun di sini juga bisa ditinggiin ya teman-teman. Tinggi rendahnya ini bisa diatur juga. Ini bisa dimajuin. Kalau kita menggunakan mesin lain, mesin panen. Tapi untuk idealnya kita menggunakan mesin
cuci saja teman-teman. Mesin cuci itu lebih kuat daripada mesin parutan kelapa ya teman-teman. Kalau mesin parutan kelapa itu mungkin dijual di online itu mungkin kisaran sekitar 250.000 ya. Tapi ini tuh jauh lebih kuat daripada mesin parutan kelapa. Rata-rata di yang mesin-mesin perajang singkong yang dijual di online itu rata-rata dia menggunakan mesin parutan kelapa ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kekuatannya itu saya rasa jauh lebih kuat daripada mesin cuci. Karena apa? Mesin cuci itu bisa menggerakkan pakaian sekitar 14 kilo, dia bisa mutar. Jadi saya rasa dia sangat kuat sekali ya teman-teman. Oke. Untuk pengujiannya kita akan tes bersama-sama ya gimana sih hasilnya yang sebenarnya. Oke. Kita simak ya. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama mencoba gimana sih sistem kerjanya ini dan kayak apa sih hasilnya. Apakah benar-benar teman-teman suka, apakah tidak. Jadi kita lihat. Oh ya teman-teman, mesin ini sudah saya sediakan saklar on off-nya ya. Jadi di sini ada saklar on off-nya di sini ya tersedia. Oke, kita akan mencoba ya teman-teman. Kita colokkan dulu. Kita hidupkan. Jadi mesin sudah mutar ya teman-teman. Jadi kita akan siap untuk mencobanya. Ini jadi saya rasa masuk ya. Jadi untuk singkong seperti ini itu saya rasa kita bisa langsung masukkan langsung, kita nggak usah belah. Jadi untuk ukuran lubangnya itu sudah pas ya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Seperti inilah hasilnya teman-teman ya. Jadi sangatlah cepat ya. Untuk singkong itu semakin muda singkong itu potongannya itu juga semakin bagus, semakin halus. Singkong itu semakin tua, semakin dia menggabus, hasilnya juga jelek karena hasilnya akan remuk. Usahakan singkong yang masih bagus ya teman-teman. Kalau dipakai untuk bibit singkong yang masih muda dan manis, itu akan hasilnya lebih bagus. Oke. Sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali. Jadi singkong itu tersisa seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lihat ini hasilnya ya. Jadi seperti ini, sangatlah sempurna. Ketebalannya kita bisa atur. Untuk yang ini saya mengatur ketebalannya itu 1,5 mili ya teman-teman. Jadi sangatlah bagus. Begitu digoreng dia akan tidak melintir. Jadi kalau ketebalannya kita kurang dari 1 mili, begitu digoreng dia akan melintir teman-teman. Oke. Untuk kecepatan mesin ini ya sangat bagus ya, sangat cepat. Jadi tidak diragukan lagi. Saat kita produksi besar juga, ini pasti akan bisa melayani kita produksi besar ya, untuk membuat keripik, terutama keripik singkong, keripik pisang, keripik ubi jalar, dan lain-lain. Kecuali ini digunakan untuk mengiris pisang yang sudah matang ya, artinya pisang yang sudah lembek itu mungkin akan kesulitan. Tapi kalau kita membuat mengiris pisang yang masih mentah, itu akan lebih gampang untuk menggunakan mesin ini ya teman-teman. Oke, bagi yang suka menonton video ini, jangan lupa ya di like, di subscribe, di komen, dan di share ya, biar
video saya ini bisa berkembang di YouTube dan bisa dikenal oleh masyarakat umum. Oke, mungkin itu saja ya perkenalan mesin yang saya buat ini. Bagi teman-teman yang ingin memesannya atau berkeinginan untuk produksi keripik, terutama keripik singkong dan pisang, jadi bagi teman-teman yang memesan ya bisa hubungi ya di nomor WA di bawah ini. Jadi harganya kalau untuk konstruksi seperti ini ya teman-teman, jadi memang ini harganya lebih mahal ya daripada yang dijualan di online ataupun di shop-shop yang lain. Mungkin ini lebih mahal karena apa? Konstruksinya ini lebih tebal. Dia menggunakan platnya kurang lebih 2 mili lah. Jadi begitu digetok ataupun jatuh, dia tidak akan penyok. Dibandingkan dengan produksi yang selama ini saya lihat yang dijual di online itu, mungkin dia menggunakan platnya lebih tipis di sini. Jadi begitu mungkin ketindih apa ataupun jatuh, dia pasti penyok. Karena rata-rata saya melihat dia menggunakan platnya itu seperti plat BJLS ya, plat baja ringan ya. Jadi gampang sekali pecok. Kalau ini enggak. Jadi ini semuanya terbuat dari besi yang tebal ya. Konstruksi siku yang sangat besar. Jadi begitu kita paksa dia bekerja, paling yang aus nanti akan pisaunya teman-teman. Yang aus paling yang ini pisaunya. Untuk pisaunya ini ya sudah berada dijual di pasaran di mana-mana ya, khususnya di pasaran online sudah dijual. Jadi spare partnya ini sudah ada. Seperti piringan ini spare partnya sudah ada dijual ya. Pisaunya, pulinya, fan belt sudah ada spare partnya. Kecuali bodinya. Bodinya memang harus diproduksi di sini ya teman-teman. Karena bodinya tidak ada spare yang jual spare part bodinya. Kecuali kayak pisau, fan belt, piringan, itu semua ada spare partnya. Jadi tidaklah sulit untuk membeli pisaunya mungkin sudah aus ataupun sudah patah. Jadi gampang kita nyarinya. Oke teman-teman, itu saja ya perkenalan video dari saya. Oh ya, mengenai harga, untuk konstruksi seperti ini saya jual kisaran harga tuh 1 juta ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menginginkan harga yang lebih murah, mungkin sekitar 800-an, jadi saya bisa ngasih. Jadi tinggal saya rubah konstruksinya saja. Konstruksi besinya saya akan pakai lebih tipis dan lebih kecil. Platnya juga saya akan pakai lebih tipis. Sebenarnya seperti tadi yang saya bilang, untuk konstruksi mesin ini tuh tidak harus terlalu besar ya, karena ini tidak membutuhkan tenaga yang berat, getaran berat pun tidak ada, suaranya pun sangat lembut. Jadi kita tidak perlu menggunakan besi yang sangat kokoh seperti ini ya teman-teman. Kita cukup memakai besi siku 3 tuh saya rasa sudah cukup, saya rasa sudah kuat. Dan plat kita gunakan itu 0,5 atau 0,5 itu 0,8 tuh saya rasa udah sangat kuat banget. Tapi ya kalau jatuh ya penyok karena platnya tipis. Tapi kalau untuk konstruksinya kuat, saya jamin siku 33 konstruksinya kuat. Tapi kalau plat kita menggunakan 0,8, kalau jatuh ya mungkin penyok karena lebih tipis. Tapi kalau ini saya jamin tidak akan penyok kalau jatuh. Ataupun tertindih apa, tidak akan penyok. Nah seperti itu tadi teman-teman ya. Bagi Anda yang ingin berminat, misalnya Kang, saya kepengen harga yang murah, ya standar 800 lah, 700. Saya bisa juga membuatkannya, tapi dengan kualitas yang lebih rendah. Artinya bahannya yang lebih tipis saya pakai. Tapi kalau ini, konstruksi ini memang bahannya sangat besar dan sangat tebal. Makanya wajarlah saya memberi dia harga mahal.
ya bagi teman-teman. Memang sih di pasar online itu banyak yang dijual nih kisaran harga 600, tapi kualitasnya berbeda ya teman-teman. Kualitasnya sangat berbeda untuk konstruksiannya. Kalau masalah pisaunya, saya rasa sama. Ya, mereka yang produksi juga terbuat dari aluminium pisau piringannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari saya. Di sini video ini yang saya buat ini bukan berarti ya saya menggurui Anda untuk menciptakan sebuah mesin, tidak. Di sini saya hanya bersharing atau berbagi pengalaman. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ya, bukan berarti kualitas produksi mesin saya ini yang paling bagus, tapi masih banyak produksi teman-teman di luar sana yang lebih bagus lagi. Ya, mungkin itu saja ya. Nanti saya akan menggorengnya dan kita akan melihat gimana sih hasil kriuk-kriukannya itu. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu ya. Selamat pagi. Bye-bye. Nah, inilah teman-teman keripik yang kita buat tadi, yang kita potong-potong tadi, sudah saya goreng dan rasanya enak sekali teman-teman. Kita cobain ya rasa buatan keripik ini. Coba dulu ya. Kita pilih yang menarik banget. Nah, ini sepertinya menarik. Jadi kita coba ya. Renyah banget nih teman-teman. Sangat enak. Benar-benar mantap ya teman-teman. Ini keripik yang paling enak sekali. Ya maklum, buatan sendiri ya teman-teman. Pasti enak. Oke, jangan lupa ya teman-teman, di like ya, di subscribe, dan di share ya, biar lebih berkembang lagi channel ini teman-teman. Oke, thank you, bye-bye.